Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alki Rahman. Pada video kali ini saya akan mencoba mereview atau membahas kembali pelajaran di mata kuliah saya, yaitu Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan. Di sini saya akan mencoba membahas dua materi. Kita langsung saja masuk ke materinya ya. Untuk materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang implikasi strategi manajemen rantai pasokan. Jadi implikasi secara umum, yang pertama itu ada pengembangan manajemen logistik. Manajemen rantai pasokan pada hakikatnya pengembangan lebih lanjut dari manajemen logistik, yaitu pengurusan menyangkut arus barang sejak bahan baku sampai barang jadi yang diterima oleh pelanggan akhir. Jadi menyangkut seluruh jaringan organisasi perusahaan dari paling hulu sampai paling hilirnya gitu. Yang kedua itu ada bertahap. Jadi proses evolusi yang harus bertahap meliputi ada dua, yaitu internal dan eksternal. Yang internal itu ada integrasi, dan yang eksternal adalah membentuk jaringan atau networking. Dan itu yang ketiga, aplikasi yang ketiga itu ada perubahan sikap mental. Kesulitan utama terletak pada waktu peralihan dari tahap integrasi internal ke pembentukan jaringan eksternal yang memerlukan perubahan mental secara drastis. Dan yang keempat, pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi dapat digunakan sebagai katalisator atau percepatan dan keberhasilan supply chain, intranet dan internet. Jadi, yang kelima, menciptakan keunggulan kompetitif. Tujuan meningkatkan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang baru. Selanjutnya itu ke implikasi terhadap manajemen mutu. Yang pertama, pengertian dan pendekatan. Seperti mutu tidak lagi hanya sesuai dengan spesifikasi, tetapi lebih luas dari itu, yaitu segala sesuatu di luas harga yang dikehendaki oleh pelanggan. Yang kedua, keikutsertaan pemasok. Dalam perencanaan desain diikutsertakan peran pemasok, itu wajib. Dan yang ketiga itu ada benchmarking. Untuk mengendalikan mutu, salah satu hal yang paling efektif digunakan adalah benchmarking ini. Yang keempat itu ada logistik sebagai ujung tombak. Untuk mencapai kesuksesan rantai pasokan, logistik dapat digunakan sebagai ujung tombak dan sasaran pertama penanganannya. Selanjutnya itu ada implikasi terhadap arus barang. Nah, ini lanjutan yang dari implikasi yang tadi. Yang pertama itu pengawasan inventory. Mengubah tolak ukur kinerja, yakni bukan turnover rasio biasa lagi, melainkan rasio antar revenue dan inventory yang diutamakan kelancaran arus barang dari hulu ke hilir. Yang kedua, itu ada sentralisasi inventory. Sentralisasi inventory yang dimaksud di sini tidak dalam arti fisik, tetapi dalam arti perencanaan dan pengaturan. Yang ketiga itu ada manajemen lead time. Manajemen lead time diperlukan agar keinginan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat yang dapat diterima oleh mereka. Dan untuk implikasi yang selanjutnya itu implikasi terhadap organisasi. Yang pertama itu bentuk organisasinya. Bentuk atau pola organisasi yang perlu dikembangkan organisasi horizontal, yaitu berdasarkan proses dan bukan fungsi. Yang kedua, komunikasi terbuka. Komunikasi antar mata rantai harus dilakukan secara rutin, transparan, terbuka, spontan, dan harus dirasakan serta merupakan kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, pemikiran secara win-win. Maksud dari pemikiran secara win-win itu perlu dikembangkan konsep win-win atau secara terus-menerus. Yang untuk implikasi yang selanjutnya yaitu implikasi terhadap biaya dan nilai tambah. Yang pertama, analisis value chain. Analisis ini mengasumsikan bahwa tujuan ekonomi dasar perusahaan adalah menciptakan nilai, meliputi yang pertama primary activity, itu diantaranya logistik masuk, operasi, marketing, dan penjualan dan layanan pelanggan. Yang kedua itu ada support activity, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pengaduan kepemilihan, dan infrastruktur perusahaan. Yang kedua, target spesifik dan kuantitatif. Spesifik misalnya tentang lead time, biaya logistik, serta tingkat layanan. Sedangkan kuantitatif misalnya pengurangan biaya sebesar 20% dalam 2 tahun dan sebagainya. Yang ketiga, di lanjutan aplikasi tadi ada cost added and value added activities. Itu membedakan kegiatan yang hanya menambah biaya. Kegiatan-kegiatan ini yang betul-betul memberikan nilai tambah. Dan
Untuk implikasi yang selanjutnya itu ada implikasi terhadap manajemen hubungan dengan pemasok. Yang pertama ada rasionalisasi, pembatasan jumlah supplier sampai tingkat yang paling efisien dan manageable. Untuk pemasok kunci perlu dikembangkan ke arah kemitraan bisnis. Yang kedua, kemitraan bisnis. Kemitraan bisnis dimulai dengan kemitraan supplier ke buyer gitu, ke arah perusahaan hulu. Untuk para pemasok kunci dan dikembangkan dengan kemitraan ke arah perusahaan hilir, yaitu distributor dan retailer. Yang ketiga ada outsourcing. Salah satu bentuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari beberapa bidang kegiatan yang di outsource kan bukan kegiatan utama karena tetap ditangani perusahaan sendiri. Dan yang keempat itu ada prinsip dan jiwa kemitraan. Tujuan yang sama, saling menguntungkan, saling percaya, bersifat terbuka, menjalin kerjasama jangka panjang, dan perbaikan terus-menerus dalam biaya, mutu, dan layanan. Yang kelima itu ada pembinaan. Pembinaan dapat berarti luas, termasuk perbaikan mutu, perbaikan biaya, perbaikan komunikasi, dan sebagainya. Yang keenam, sistem informasi terpadu. Pengadaan sistem informasi terpadu dan transparan yang ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi mutakhir, sehingga cepat, akurat, dan tidak terbatas secara linear saja, tapi dapat secara multifaset. Oke, kita masuk ke materi yang kedua. Di materi yang kedua ini kita akan membahas kolaborasi teknologi informasi antar perusahaan. Jadi sistem antarorganisasi atau IOS atau namanya International Organizational System terbentuk jika dua atau lebih perusahaan bekerja sama dalam pemakaian teknologi informasi. Secara garis besar ada 3 jenis sistem yang ditawarkan bagi perusahaan yang berniat mengimplementasikan IOS. Yang pertama intranet, kedua internet, yang ketiga extranet. Alasan implementasi IOS. Yang pertama, new product. Tujuan pertama kerjasama antar perusahaan adalah menghasilkan produk yang baru. Tidak mungkin dihasilkan oleh masing-masing perusahaan jika berdiri. Yang kedua, itu ada new service. Di samping produk bersifat fisik, pelayanan baru juga dimungkinkan ditawarkan oleh 2 atau lebih perusahaan yang saling bekerja sama. Yang ketiga, itu ada efisiensi. Alasan saling bekerja sama adalah alasan efisiensi, atau terlaksananya proses yang lebih murah dan lebih cepat. Yang keempat, itu ada joint operation. Perusahaan penerbangan dengan agen-agennya yang bersama-sama melakukan penjualan tiket pesawat melalui jaringannya masing-masing. Yang kelima, itu ada strategi alliance, bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan untuk tujuan-tujuan yang bersifat umum dan jangka panjang. Yang keenam, itu ada customer supplier relationship. Untuk kerjasama lain yang paling klasik terjadi antara perusahaan dengan para supplier, bahan mentah atau bahan baku, atau konsumen dari produk jadi atau setengah jadi. 7. Ada outsourcing. Dalam sebuah perusahaan, kerap terlihat adanya suatu aktivitas yang berkaitan dengan data, proses, maupun teknologi yang bukan merupakan tulang punggung utama dalam bisnis perusahaan tersebut atau bisnis inti. Namun, aktivitas tersebut harus ada karena sifatnya sebagai penunjang. Call center atau customer service dalam perusahaan pemberi jasa keuangan contohnya. Perusahaan manufaktur tidak harus memiliki seorang pakar teknologi informasi atau komputer untuk mengapply divisi elektronik dan data processing, tapi dapat melakukan outsourcing. Yang kedelapan itu ada image building, menaikkan citra perusahaan terutama di era globalisasi saat ini. IOS mudah diimplementasikan karena adanya peranan teknologi informasi yang telah meniadakan batas antara waktu dan ruang. Yang pertama itu ada infrastruktur. Teknologi informasi merupakan pembuluh darah yang menghubungkan perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Yang kedua, data merupakan darah atau oksigen bagi perusahaan-perusahaan karena sifatnya sebagai sumber informasi dan knowledge untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Yang ketiga, itu ada aplikasi merupakan proses atau prosedur aliran data dalam infrastruktur teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan yang sesuai dengan jenjang dan kebutuhannya atau relevan.